Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa kembali di podcast Paguyuban Eksakta seperti yang sudah disampaikan. Mohon maaf ada perubahan link Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat nanti yang akan diberikan. Siang hari ini, siang menjelang sore ya, kita akan ngobrol bersama Dr. Dilar Gunalar, spesialis patologi klinik. Saya akan bacakan CV singkat beliau ya, supaya nggak banyak tanya nanti ya, Kang Dilar ya. Kita kenalkan dulu ya. Ya, nama Dr. Dilar Gunalar, spesialis patologi klinik, status menikah, istri Dr. Gina ya. Putra 1, Raka, kemudian riwayat pendidikan sebelumnya di SDN 12 Jakarta. Jadi dari awal udah orang Jakarta ya, Jakarta. Ya, cuma lahir aja di Sumedang. Tapi dia balik ke Sumedang ya. Iya, itu mudik. yang penting. Betul. Kemudian SMPN 2 Sumedang, jadi ini sudah ke Sumedang ya, Kang Dilar ya. Kemudian SMA 1 Sumedang, Semansa ya. Kemudian lanjut S1 kedokteran Universitas Trisakti Jakarta, jadi kembali ke Jakarta di Universitas Trisakti. Selanjutnya menyelesaikan S1 spesialis di Universitas 11 Maret Surakarta Solo. Pekerjaan saat ini sempat 2005 sampai 2010 sebagai dokter PPT di Kalimantan Selatan ternyata ya. Pantesan ngilang gitu ya. 5 tahun berbakti kepada negara ya dengan PPT. Kemudian 2010 sampai 2013 menjadi dokter umum Puskesmas Sumedang Selatan. Jadi sudah kembali ke Sumedang sebagai dokter umum. Padahal itu sudah spesialis ya? Atau belum? Itu belum. Oh, belum. Ya. Baru ke Surakarta Solo lanjut spesialis gitu ya? Ya, biasa saya nomaden. Biasa ya. Tapi sekarang kayaknya sudah stay di Sumedang insya Allah ya. Insya Allah. Kemudian ya 2018 sebagai PNS berarti ya di RSUD Sumedang dan RS Pakuwon. Baik, beliau beralamat ternyata di ini ya, di Jalan Cendana nomor 2 Anggrek Resi Sumedang. Iya, Regensi. Ya, di Anggrek. Di Anggrek. Jadi kita kalau Sumedang bilangnya angkrek ya. Anggrek. Kalau anggrek ya. Iya, ditulisnya anggrek ya. Jadi dekat sekali dan bisa nanti mungkin insya Allah ya. Dilar. Santai aja, bebas aja. Iya. Nama boleh. Kalau WA mah Dilar aja ya. Tapi kan ini keilmuannya sangat kita perlukan. Jadi izin siang hari ini kita panggilnya Dokter Dilar. Ya. Baik, ya alhamdulillah bisa akhirnya ya setelah 25 tahun mungkin ya kita tidak bertemu. Kurang lebih kita bisa hadir kembali dan yang pertama adalah bersyukur ternyata ada putra semansa yang kembali ke Sumedang mengabdi di Sumedang. Satu-satunya patologi klinik apa? Enggak. Ya, di sini di RSUD. Di Sumedang. RSUD ada 2, kebetulan satu lagi senior saya dan beliau dari Unpad. Dari Unpad. Oh, jadi berdua ya patologi kliniknya ya. Oh. Betul. Dan mungkin kalau satu-satunya orang yang yang orang Semansa yang kembali ke Sumedang. Ini aja kan ke Jakarta ya? Iya, nyindir nih saya tersindir ini ya. Iya, Pipin malah kemana ya Kang Pipin itu? Sedang di Makassar beliau ya. Makassar. Iya, malah jauh-jauh ya. Tahun saya betah sekali sama Sumedang. Kita juga betah. Yang sudah hadir menyimak langsung terima kasih banyak. Ada Kang Bagja di Surabaya ya. Surabaya ya. Kang Teguh Haryantika. Terima kasih ya di Surabaya penempatan. Yang lebih nomaden kayaknya PNS. Ya PNS ya, bisa berkeliling ya. Kemudian ada Teh Ati juga, Teh Depi. Terima kasih sudah bergabung. Sesuai dengan tema ya, sebetulnya mungkin sering dibahas ya. Kita mau coba ngobrol aja ya, karena memang spesialisasi Kang Dilar ini, Dokter Dilar ini di patologi klinik, kita akan lebih banyak diskusi ngobrol tentang laboratorium gitu ya, khususnya mungkin terkait COVID-19 ya, COVID-19. Nah, pemeriksaan untuk COVID-19 ini boleh dijelaskan, Dokter Dilar ada apa aja? Terima kasih, Dokter Yeni. Dokter Gigi ini ya, Dokter Gigi ya kalau nggak salah ya. Gigi, ya, betul. Atas kesempatannya saya rasa untuk pembukaannya
sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya menyapa teman-teman dulu nih, yang dari Semansa, khususnya teman-teman di P3 atau Eksakta. Mohon maaf, baru bisa sekarang ini. Setelah saya sekian lama ditagih-tagih sama pengurus Eksakta. Karena memang waktu pertama kali diminta itu, saya itu, mohon maaf, saya sebelum itu, saya sedikit cerita dulu ya. Karena saya merasa bersalah juga ini baru sekarang. biar sedikit ada penebusan dosa ini. Jadi pas diminta itu, kebetulan RSUD Sumedang itu sedang sibuk-sibuknya membangun laboratorium PCR. Pikiran yang sangat-sangat besar. Ya, alhamdulillah sekarang sudah selesai, dan alhamdulillah juga di Sumedang yang mulai itu puncaknya. Jadi memang betul-betul luar biasa lah kemajuan. Sekali lagi saya atas nama pribadi saya mohon maaf kepada teman-teman semua baru kali ini. Mudah-mudahan pada saat ini di waktu yang singkat ini dengan sedikit keilmuan saya mungkin bisa sedikit sharing ya teman-teman dengan ini. Jadi kita santai aja. Nah, mengenai pertanyaan yang tadi Dr. Yeni bilang mengenai jenis pemeriksaan COVID itu sebetulnya itu banyak ya. Dari darah rutin ada neutrofil, limfosit, rasio, tapi itu tidak spesifik atau kurang spesifik. Cuman yang mungkin yang kita akan bahas itu pemeriksaan yang mungkin teman-teman saya rasa sudah mulai banyak mengenal lah. Yang sering digunakan aja, yang mungkin lebih spesifik ke COVID. Itu pada dasarnya, secara garis besarnya itu ada 3. Itu yang pertama ada pemeriksaan rapid antibody, antigen, dan PCR. Itu memang masing-masing mempunyai kekhasan masing-masing yang berbeda. Untuk antibody dia menggunakan metode dia hanya mendeteksi antibody. Sedangkan untuk antigen dia rapid antigen mendeteksi antigen. PCR itu untuk mengetahui seseorang itu dia terpapar atau tidak dengan COVID-19. Nah, sedangkan PCR lebih diutamakan untuk diagnosis. Ya, diagnosis pastinya itu dengan menggunakan PCR. Sedangkan kekurangannya untuk yang rapid antibody, dia tidak bisa digunakan untuk pemeriksaan yang akut. Dalam artian antibody itu hanya bisa digunakan atau lebih baik digunakan pada saat di atas hari ke-7 setelah seseorang itu terpapar COVID-19. Karena apa? Karena pembentukan antibody pada seseorang itu dimulai hari ke-7, hari ke-10. Jadi bila seseorang diperiksa rapid antibody pada hari pertama atau hari kedua terpapar, itu kemungkinan negatifnya sangat besar. Sedangkan untuk rapid antigen, kekurangannya dia tidak bisa digunakan di luar rentang hari ke-3 dan hari ke-7. Itu tidak bisa, karena di luar hari ke-3 dan hari ke-7 itu biasanya negatif palsunya lebih besar. Sedangkan kalau untuk PCR, wah ini kekurangannya sebetulnya kalau dari segi non teknisnya sangat banyak sekali. Dia perlu alat yang khusus, perlu keterampilan khusus, perlu laboratorium khusus, perlu tenaga yang khusus, dan pemeriksaannya pun relatif lama. Sedangkan kalau rapid itu kelebihannya dia relatif lebih cepat dibandingkan dengan PCR. Kalau rapid itu dia kurang lebih sekitar
20 sampai 30 menit sudah bisa diketahui hasilnya. Sedangkan kalau PCR itu rata-rata 1 sampai 2 jam baru kita udah ketahui. cepat ya, Dok? Ya, betul. Gitu. Nah, sedangkan kalau kelebihannya, kalau dari PCR itu dia lebih akurat. Ya. Sekali lagi akurasinya, kalau yang antibody itu sekitar 60-70%, antigen itu sekitar 70-80%, PCR 90-95%. Gold standar PCR ya? Ya, proses pengambilan sampel ngaruh nggak, Dok, katanya? Itu kalau mungkin nggak salah sampel, ngambil terus hasilnya jadi negatif, palsu, positif. Ya, betul. Itu kalau di ilmu laboratorium sendiri justru pengambilan sampel itu sangat penting. Itu hal-hal yang penting. Istilahnya kalau di laboratorium itu ada istilah, ada pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Sedangkan pengambilan sampel adalah pre-analitik. Nah, justru pre-analitik ini 70% kesalahan itu terjadi di pre-analitik, salah satunya dengan pengambilan sampel ini. Makanya itu tetap sangat-sangat berpengaruh. Jadi apabila saat pengambilan sampelnya tidak dilakukan oleh orang yang terlatih dan atau tidak pas, tidak tepat ke dalam mengenai dinding sofaring dan orofaringnya, itu kemungkinan untuk negatifnya sangat besar. Gitu. Jadi bisa aja seseorang kalau di swab dia negatif, itu sebetulnya bisa bermaknanya bisa banyak istilahnya. Kalau bermakna ini tergantung metodenya apa, antara rapid antibody, antigen atau PCR. Setelah itu pengambilan sampelnya ini benar atau tidak gitu istilahnya. Kalau memang sudah benar ya bisa aja mungkin memang negatifnya memang benar seperti itu. Jadi harus terlatih berarti ya, Dok, betul. Ya. Baik, kemudian tadi mungkin kalau PCR ada city value tuh, Dok kan sering rame tuh ya city value ini gimana bacanya gitu ya, terus beda-beda, boleh dijelaskan nggak, Dok? Iya, kalau city value ini memang lagi rame ya, begitu beda-beda lah. Iya, itu kan siklus threshold ya, jadi PCR. Nah, CT itu istilahnya dia kalau PCR itu kan metodenya dia amplifikasi DNA RNA. Kalau bahasa sederhana artinya dia berapa banyak. Jadi kalau kita sekali amplifikasi itu satu siklus. 2 kali amplifikasi itu 2 siklus. Dalam artian pada siklus keberapa alat tersebut membaca itu nanti ketemu virusnya di situ, misalkan ketemu virusnya pas di CT atau pas di siklus ke 10 baru ketemu virusnya. Nah di situ berarti CT-nya dia 10. Dalam artian istilahnya kalau orang mencangkul itu setelah cangkulan keberapa baru kita menemukan virus. Nah itu kalau cangkulan kelima ya berarti CT-nya itu 5 gitu istilahnya. Gitu. Biasanya range city berapa, city value berapa, Dok, yang dia sudah masih aktif gitu ya, masih menginfeksi sih begitu ya, atau dia sudah bisa menuju sembuh gitu ya? Nah itu memang city ini berbeda-beda karena faktor utama itu alatnya. Jadi alat PCR sendiri itu sebetulnya memiliki CT yang berbeda-beda. Ada yang 27, ada yang 35, ada yang 37, 40, bahkan sampai 45. Ya. Nah, tadi kalau pertanyaan ini tadi apa? Ada yang 45 itu masih... Oh, infeksius itu ya? Iya, masih. Masih positif gitu ya, kasarnya ya. Iya. Jadi ya itu tadi kalau positif negatif 40 itu tergantung alatnya. Kalau alatnya CT-nya cut off-nya istilahnya 37, mungkin 40 sudah negatif. Tapi ada juga yang cut off-nya atau CT-nya itu cut off CT-nya sekitar 45, berarti dia masih positif. Nah, mengenai infeksius atau tidaknya, kalau menurut saya itu tidak CT itu tidak bisa dipatokan seseorang itu infeksius atau tidak. Karena gini, karena PCR itu tidak bisa membedakan virus hidup dan virus mati.
Jadi seandainya saya nih CT-nya 38. Ya. Nah, menggunakan alat PCR yang cut off-nya atau batas limitnya itu CT-nya 40. Berarti kan masih positif. Iya. Nah, 38 itu atau kan kurang ya. Yeah. Nah, itu yang bilang 38 itu sudah tidak infeksius gitu. Tapi kalau menurut saya karena PCR itu tidak bisa membedakan hidup dan mati. Yeah. Jadi tetap saya itu tetap harus kita waspadai bahwa kemungkinan infeksiusnya ada. Karena kan kita tidak tahu bahwa virus itu walaupun 38 itu yang ditemukan itu hidup atau mati. Yeah. Gitu. Bisa aja misalkan dia walaupun CT-nya 39 mendekati 40 yang limit negatifnya, ternyata yang ditemukan itu virusnya masih hidup. Misalkan. Itu kan bisa infeksius karena dia bisa bereplikasi dan atau bisa berkembang biak. Jadi tidak bisa langsung dihubungkan dengan infeksius atau tidak ya dok ya? Ya. Untuk yang nilai. Ya. Cuman hanya kalau dihubungkan dengan viral load itu adalah jumlah banyaknya virus, itu mungkin bisa. Ya. Karena biasanya jumlah CT-nya itu berbanding terbalik dengan jumlah virus. Nah, jadi kalau misalkan antar seseorang yang punya CT 15 dengan CT 35 itu lebih banyak virusnya yang 15. Ya, betul. Jadi berbanding terbalik dengan jumlah CT gitu sih. Cuman kita tetap tidak bisa membedakan dia virus itu hidup atau mati. Karena kalau sudah jadi bangkainya juga istilahnya tetap itu kedetek walaupun sudah mati semua ya virusnya. Ya, virusnya sudah mati semua, tetap aja dia dinyatakan positif. Makanya suka ada yang mungkin dokter ini juga pernah atau teman-teman juga pernah mendengar ada yang sampai 3 bulan masih positif. Ya, betul. Awal-awal ya. Betul. Sampai 50 kali swab gitu ya dulu ya di Wisma Atlet ya. Nggak keluar-keluar ya. Ya, di sini sama di Sumedang juga ada sampai yang 3 bulan. Jadi, kok saya udah swab 10 kali, 11 kali, sudah 3 bulan, kenapa masih positif? Karena memang tidak bisa membedakan. Jadi sih mungkin. Hanya pemerintah mungkin patokannya tidak PCR, hasil PCR ya, dok ya. Ya. Nah, tapi lebih kepada pemantauan masa isoman ya. Ya. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan tentang tesnya ya secara simpel tadi gitu dok ya, tes antibody, tes swab antigen dan swab PCR. Ya. Metodenya menentukan hasil ya dok ya. Tadi jadi jangan coba-coba swab sendiri gitu ya. Oh iya. Kan ya. Bahaya ya. Karena kalau tidak terlatih mungkin swab sendiri merasa benar swabnya ternyata tidak menyentuh dinding belakangnya. Pas dites, wah saya negatif kok, wah saya jalan-jalan kontak segala macam. Ternyata belum tentu ya. Iya, negatif palsu gitu ya. Negatif palsu, betul. Jadi nanti ke ini aja ya, Lab RSUD Sumedang ya. Pakuan ada juga Kang? Pakuan ada. Ada juga ya di Pakuan. Aku kan tenaga terlatih dengan metode yang benar sehingga hasilnya juga diharapkan akurat gitu ya. Ya. Baik, kemudian kita coba lanjut kalau kondisi pada mereka yang terpapar COVID itu boleh dijelaskan dok seperti apa mungkin dari hasil labnya atau ada badai sitokin katanya ya yang sangat ditakutkan gitu seger buger tiba-tiba perburukan gitu ya atau juga mungkin ada kaitannya juga dengan long COVID gitu ya itu hasil labnya seperti apa mungkin Kang Dilar boleh cerita pada mereka yang terpapar seperti apa? Jadi memang pada mereka yang terpapar atau mereka yang terkena penyakit COVID-19 adalah mereka yang terpapar virus COVID-19. Virus COVID-19 adalah dia masih satu keluarga dengan coronavirus. Kayak SARS. Jadi seperti nama virusnya SARS-CoV-2 ya, penyakitnya COVID-19 gitu ya. COVID-19 ya. Sebetulnya masih satu keluarga sama SARS dan influenza segala macam. Jadi dia akan menyebabkan gangguan pernapasan. Gejala umumnya batuk, pilek, sesak napas. Dia akan menempel pada organ-organ yang mempunyai reseptor S2. Ya, terutama yang banyak itu di paru-paru. Orang yang terpapar dengan virus COVID-19 itu dia gejalanya sesak. Dan yang menyebabkan kematian juga rata-rata kan kebanyakan karena sesaknya. Nah itu. Nah, mengenai yang tadi
hipoksia ya, ada badai sitokin gitu ya, Dok, ada long COVID. Ya. Hipoksia sendiri adalah suatu penurunan oksigen atau saturasi oksigen dia tanpa ada gejala lainnya. Jadi seperti misalkan amit-amit, misalkan saya seperti sehat gini, tiba-tiba sesak napas, masuk akhirnya bisa menyebabkan kematian, itu bisa terjadi. Nah, kenapa efeknya berbeda-beda pada tiap orang? Pada COVID ini mungkin ada yang mudah OTG ya, gejala, ya betul. Saya kata gitu. Artinya ada yang sedang. Boleh keluar gitu ya, jalan-jalan. Ya, unik memang sampai walaupun bingung lah. Sampai sekarang pun masih bingung karena memang ini virus baru. Jadi teori dan ilmunya itu terus berkembang. Bahkan kalau dari Kemenkes sendiri itu sampai beberapa kali revisi protokol tentang penanganan COVID sampai revisi 5 kalau tidak salah saya itu Kemenkes itu. Saking memang virusnya ini saking pinternya jadi membuat bingung semua orang. Ya, nah kenapa efeknya berbeda-beda pada tiap orang itu karena yang gitu. Jadi kalau seseorang kalau ibunya bagus ya mungkin bisa aja dia ada gejalanya mungkin lebih ringan daripada yang ibunya kurang. Selain itu ada faktor usia. Biasanya kalau usianya lebih lanjut atau usianya udah tua itu cenderung lebih bergejala dan lebih berat. Dan yang lebih penting adalah komorbid. Komorbid itu penyakit penyerta. Dalam artian selain COVID itu dia itu punya penyakit lain atau tidak, misalkan hipertensi atau darah tinggi, kencing manis atau gula gitu ya. Nah, itu biasanya yang faktor-faktor yang memperberat gitu. Nah, mengenai badai sitokin tadi kata dokter Denny, badai sitokin kita harus tahu sitokin itu apa. Sitokin itu adalah suatu protein yang memang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Jadi sebetulnya sitokin itu secara umum dia itu baik untuk tubuh. Dalam arti sebetulnya mereka itu tentaranya kita istilahnya yang membantu untuk membunuh kuman, virus atau bakteri. Nah, sedangkan untuk proses badai sitokin sendiri itu terjadi ketika tubuh melepaskan sitokin terlalu banyak ke dalam pembuluh darah atau paru. Itu biasanya terjadi pada seseorang yang terpapar dengan jumlah virus yang sangat banyak. Jadi respon imunnya terlalu berlebihan. Itu natural ya, alami ya. Ya betul, alami. Dan memang itu kembali lagi itu individual. Kita tidak bisa membedakan oh ini dengan jumlah virus misalkan 10 dengan yang lain dengan jumlah virus yang satu kena badai sitokin yang satu enggak. Itu bisa aja terjadi karena tergantung imun seseorangnya. Nah, karena begitu banyaknya sitokin yang keluar itu dalam waktu singkat, akhirnya sel imun itu atau sitokin itu yang tadi harusnya dia menyerang virus tersebut atau bakteri tersebut, nah sebagian ada yang menyerang jaringan tubuh sendiri atau organ tubuh sendiri yang sehat. Sehingga seperti autoimun ya? Nah betul, sehingga menyebabkan kerusakan banyak organ tubuh. Nah, itulah. Jadi memang kebanyakan yang diserang itu kan paru-paru karena reseptornya kebanyakan memang di situ kan, dan pembuluh darah. Nah, jadi paru-paru itu dia alveoli atau kantong udaranya itu yang di dalam paru itu apabila terjadi badai sitokin itu akan dipenuhi cairan. Kemudian respon tubuh itu akan cairan karena kerusakan jaringan itu akibat sitokin itu sehingga akan memperkecil untuk pertukaran oksigen. Ya. Nah betul karena ini alveoli masih bagus, dia masih bisa mengembangkan bisnis, masih bisa gitu ya untuk mengembangkan bisnisnya, tapi dengan terjadi kerusakan alveoli yang di dalam paru-paru, dia kemampuan paru untuk mengembangkan bisnisnya itu jadi berkurang, makanya dia akan sesak. Kita mungkin gampangnya dengarnya saturasi turun gitu ya. Nah betul, saturasi turun katanya gitu. Nah itu prosesnya salah satunya ke situ. Terus kalau pada pembuluh darah, dia setiap badai sitokin itu merusak pembuluh darah. Sedangkan pembuluh darah itu kan hampir semua organ terdapat pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darahnya rusak, maka suplai darah ke masing-masing organ itu akan menjadi berkurang. Kalau suplai darah dan oksigen ke organ tersebut kurang, maka terjadi akan
kerusakan organ-organ di tubuh. Nah, kalau banyak organ yang rusak, bukan terjadi kerusakan multi organ. Itu biasanya yang bisa menyebabkan akhirnya kematian. Gitu. Makanya kenapa kalau Baristokel itu sangat bahaya ya, karena itu. Karena dapat menyebabkan multi organ. Failure ya. Ya, rusak ya. Jadi susah juga ya, Dok ya, memprediksi dia yang nggak ada komorbid, sudah divaksin, bisa kena badai sitokin? Nggak bisa gitu ya, karena tadi responnya individual ya. Betul. Banyak-banyak doa juga ya, biar ya. Itu dia, makanya sulit ditebak vaksin ini, COVID ini. Masya Allah ya. Ini baru kecil ya, baru virus ya. Iya. Banyak-banyak berdoa itu juga penting ya untuk apa? Karena kan juga diberikan terapi khusus ya, Dok ya, untuk yang terpapar mungkin perlu dukungan mental gitu ya, supaya tetap semangat ya, tidak terlalu cemas khawatir ya. Yang penting teman-teman itu kalau terkena COVID itu yang penting bahagia. Yang penting ceria. Kena COVID bahagia. Betul. Tetap dijaga ya. Harus itu. Karena gini, memang walaupun sakit itu memang kita logikanya tidak bahagia. Cuman karena memang COVID ini belum ada obatnya, dalam artian obat yang spesifik ya, istilahnya satu-satunya dalam tanda kutip obat yang bisa untuk melawan COVID sendiri yang memang manjur saat ini ya, kalau saya selain vaksin ya, dengan bahagia imun kita jadi naik. Imun itulah yang sebetulnya kalau menurut saya sih obat yang sesungguhnya untuk sementara untuk COVID ini. Jadi kalau kita nggak bahagia, kemudian kita jadi murung, itu stres, itu imun turun, wah COVID-nya malah senang itu. Makin ini ya, merajalela gitu ya. Ya betul, ya selain ceria ya mungkin pola hidup sehat, makan vitamin gizi gitu ya, betul. Terus ada olahraga segala. Terus ada juga long COVID tuh Dok, apa? Karena kan ada yang sih kalau jalan gitu ya, naik tangga yang biasanya bisa sekali jalan berapa kali anak tangga harus berhenti dulu gitu ya. Itu prosesnya gimana Dok? Iya, jadi long COVID itu adalah seseorang yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 laboratorium, mereka ada sisa dari gejala COVID tersebut masih ada. Nah, itu memang prosesnya itu salah satunya karena proses yang infeksi yang badai sitokin tersebut. Jadi memang kurang lebih seperti itu. Jadi dia menyerang organ, ya, menyerang organ pada prosesnya. Nah, di saat virusnya sudah mati, sudah tidak ada, tapi proses kerusakan organ tersebut tetap berjalan. Nah, jadi istilahnya karena sudah banyak yang dirusak, jadi kan kalau recovery-nya lama ya otomatis ya sesaknya pasti tetap ada gitu kan ya. Gitu. Terus kalau ke ginjal, nah itu pasti otomatis gejala-gejalanya juga masih ada. Jadi tergantung cepat lambatnya di recovery-nya. Jadi bisa sembuh, insya Allah bisa ya, ya long COVID. Kalau bisa ya betul. Memang yang dikatakan long COVID ini biasanya itu dari 3 minggu dan yang lebih dari itu. Makanya yang sudah pernah penyintas ya bilangnya Dok ya, harapannya 3 bulan setelahnya baru boleh divaksin. Pas lagi yang terakhir sebetulnya suka duka sebagai nakes, apalagi jadi penyintas. Itu nanti lagi ada lagi. Ini terkait long COVID aja. Karena saya juga penyintas, akhirnya juga bisa merasakan long COVID tersebut. Nah, makanya saya setelah sembuh itu memang kok istilahnya kok masih tetap gitu ya tetap gampang capek. Itu mungkin faktor U bukan ya? Long COVID. Salah satunya mungkin itu juga. itu juga salah satunya. itu yang salah satunya.
diperberat oleh itu. Usia ya tua-tua amat atau kan. Iya. Enggak apa-apa. Tapi bisa jadi ada faktor dari situ ya, karena mungkin daya tahannya ya sesuai dengan usia dia akan menurun gitu ya. Ya menurun. Karena memang tadinya kan misalnya naik satu lantai biasanya biasa aja sebelum kena COVID, setelah kena COVID itu terasa gampang capek. Capek ya betul. Tapi alhamdulillah sekarang sudah. Termasuk manusia saya termasuk yang agak lama. Orang lain tuh rata-rata seminggu, saya kurang lebih hampir 2 minggu ya. Baru mulai agak pulih. Jadi agak nggak nafsu makan juga ya, karena nggak bisa cium wangi makanan kali ya, yang bisa naikin nafsu makan gitu ya. Betul. Saya bukan cuman manusia, rasanya pun tidak ada. Oh, sampai hilang rasa pengecap gitu ya? Pengecap ya? Betul. Saya makan itu sampai loh, kok nggak ada rasa gitu. Kan kalau kita makan bakso nggak ada rasa juga kabur, padahal kurang saus gitu ya. Kurang saus. Tapi justru lah di situ tantangannya kalau saya kalau yang ada kopi itu, karena memang dia itu harus bahagia, terus dia tuh harus sehat, terus baca justru harus dilawan. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin yang mudah-mudahan sih tidak nanti terkena COVID, ada gejala kurang makan atau bukan aja mengikuti gejalanya COVID dalam artian kita kurang nafsu makan akhirnya kita tidak makan, itu justru akan memperlemah imun tubuh kita itu justru makin memperberat. Di Eksakta sudah ada ahli gizi, kita diomelin sama Teh Devi itu. Kalau nggak nafsu makan. Mungkin Teh Devi itu nanti masalah gizinya nanti bisa lebih diperjelas lagi mungkin. Iya, udah kemarin. Oh, udah ya? Saya nggak ikut. Ada pertanyaan nanti kita bisa tanya jawab langsung, tapi mungkin kita coba lanjutkan dulu ya. Oke. Kemudian ada terapi plasma konvalesen nih dok. Apa ini ngaruh nggak gitu ya? Kan dicari gitu ya sampai berapa WA tuh isinya cari donor plasma konvalesen gitu ya. Ini mekanismenya bagaimana dok? Dan kenapa dia baik untuk penyembuhan? Apa baik atau dia seperti apa membantu untuk yang terpapar? Ya, jadi plasma konvalesen itu kan plasma yang diambil dari penyintas COVID ya. Penyintas COVID itu orang yang sudah pernah terpapar COVID, otomatis memiliki antibodi untuk melawan COVID-nya yang dengan jumlah yang cukup banyak. Kalau disebut berpengaruh, ya kalau dari secara logikanya itu sangat lumayan berpengaruh ya, karena mungkin logika sederhananya anggap saja pas kita kena COVID, virus COVID, terus kita dikasih plasma, istilahnya kita ditambahkan dengan bantuan tentara untuk melawan COVID tersebut. Dalam artian tentara yang sudah jadi yang sudah tahu, sudah kenal virus COVID itu seperti ini, jadi tidak perlu proses untuk mengenal lagi. Jadi pas masukin bisa langsung hajar istilahnya virusnya. Karena sebetulnya kalau antibodi kita belum mengenal virus, itu prosesnya agak lama. Jadi kalau virus bakteri masuk ke tubuh kita itu kan sebelum imun kita atau sel imun kita menyerang virus tersebut, sel imun itu perlu pengenalan. Oh, ini siapa ya? Ada barang masuk ke tubuh ini, orang asing nih gitu. Ini teman apa musuh, teman apa lawan gitu. Lawan, ya betul. Sedangkan kalau yang ada plasma konvalesen itu antibodi yang memang sudah kenal, jadi pasti masukkan itu dia langsung istilahnya langsung membunuh virus COVID tersebut. Kalau berpengaruh jelas ada berpengaruh, tapi sejauh ini masih debatable sejauh mana efek atau konvalesen itu sangat berpengaruh terhadap lamanya perawatan dan meringankan atau itu kematian. Gitu. Jadi untuk mencegah kematian. Tetap ya. Itu ada pengaruh. Terutama untuk pasien-pasien yang betul yang memiliki gejala berat itu sangat berpengaruh. Tapi masih debatable sejauh mana pengaruhnya itu masih dalam penelitian. Karena memang semuanya berkembang ya. Ya betul, karena memang itu tadi karena virus baru, jadi semuanya masih proses istilahnya.
Baik, sebetulnya ini mau lanjut, tapi kelihatannya teman-teman ada yang mau bertanya gimana nih, Kang Pipin, Kang Jujun, kelihatannya kangen juga ingin menyapa langsung Dokter Dilar ya. Uh, ini ya oleh pengurus izin mungkin bisa langsung saja Kang Teguh silahkan mau Oke, bertanya. selamat sore. Di sini udah sore ya, sama kita. Salam dari kita yang di Kaltim yang masih level 4 nih. Di Kaltim. Kalau itu di mana? Masih di mana? Bontang atau mana? Enggak sih, di handle di antara Samarinda dan Balikpapan. Saya mau tanya ini aja, Dok. Efektivitas untuk screening COVID itu PCR tuh gimana sih? Soalnya yang lucu nih, di site-nya Pertamina ini, saya mau masuk site nih. Udah PCR, kita mesti diendapkan 14 hari. Gila kan? Tapi PCR negatif Iya, keluar bisa negatif. apa? Kita diendapkan. PCR Itu untuk yang kita kan karantina tinggal di luar lah ya. Yang untuk yang kruceng, oke lah dia dari Jawa PCR. Pesawat ya. kan, diendapkan sehari PCR lagi. Udah sehari masuk site, sehari diendapkan lagi untuk swab. Nah, untuk PCR ini apakah dia bagus nggak, Dok? Soalnya kan ya kalau misalnya 14 hari saya diendapkan, kerjaan saya aut-autan gitu. Dompet tahu-tahutan Gitu aja gitu. sih. Dompetnya. Ya, itu udah jelas sih. Budgetnya itu pasti lu kan. Gitu. Iya. Iya, di saya nggak apa-apa kan, yang di atas yang marah-marah biasanya kan. Di lapangan susah WFH juga Oke, kali Dok. nggak? Kalau saya sih emang WFH, itu kan teman-teman saya ada anak buah saya 2 kan yang sudah berkeliling. Tapi yang lucu itu kita mau masuk site aja itu 14 hari diendapkan, kan nggak lucu gitu loh. Dengan Kapan PCR positif atau negatif, Kang? Untuk negatif, walaupun ini kan kita kan kesusahan juga kan untuk tes PCR tuh mesti ke Balikpapan. Kan ke rumah sakit yang COVID-nya kita apa ya, kenapa sih udah PCR udah lama-lama kita mesti diendapkan lagi gitu kan, nggak lucu gitu loh. Sedangkan justru kebanyakan di sini orang dalam juga yang katanya ketat tuh masih banyak juga yang positif. Coba kita dari luar Jawa tuh udah kayak screening orang ya? kesakitan lah. Saya pernah masuk site. Masuk site nih, gak boleh nunggu di atas, nunggu di bawah, yang di dekat laut lah istilahnya kan, makanan dianterinnya kayak orang sakit aja lah. Padahal kita udah negatif gitu loh. Nah, apakah PCR ini bisa dipercaya nggak sih sampai segitunya gitu si Pertamina itu loh? Itu ya sih, Dok. Berarti di PCR-nya di Samarinda. Di Balikpapan. Balikpapan ya? Nah, Balikpapan. Lokasi kerjanya di Handil. Kita kan pakai mobil sendiri segala macam sendirilah, punya pribadi lah gitu kan. Istilahnya nggak ada kontak lah. Lumayan agak jauh ya? Ya 90 kilo lah. Oh iya. Nah. Jadi gini, jadi intinya PCR-nya mau positif mau negatif tetap dikarantina dulu gitu ya sebelum mulai kerja ya. Okay. Jadi memang kalau PCR sendiri itu untuk akurasinya itu memang justru untuk saat ini itu jauh lebih baik dibandingkan rapid atau pemeriksaan COVID yang lainnya. Betul. Nah, itu akurasinya sekitar 90-95%. Itu sangat baik. Nah, mungkin kalau menurut saya kalau kebijakannya mau positif atau negatif, tetap dikarantina dulu 14 hari, mungkin kalau menurut saya itu hanya kebijakan untuk tingkat kewaspadaan aja dari kantornya. Karena gini, karena dari jarak antara tempat PCR di Balikpapan ke tempat kerja itu kan kurang lebih 30 km. Nah, mungkin walaupun sudah negatif, tetap aja mewaspadai kemungkinan selama perjalanan dari Balikpapan ke tempat kerja itu mungkin bisa aja kontak dengan yang lain atau terpapar dengan yang lain, kan kita mungkin nggak tahu kan. Jadi untuk mencegah hal itu, makanya lebih baik dikarantina dulu hanya untuk memastikan bahwa pas saat kerja itu pekerja ini sudah benar-benar relatif aman gitu, karena setelah 10 hari itu memang sudah relatif aman. Mungkin itu sih kalau menurut saya. Oke, sip. Saya tuliskan ya, Doknya. Ayo. Iya. Jadi apa tuh, Dok? Lebih ke preventif gitu ya? Preventif, betul. Karena kan mungkin dengan 90 kilo itu ya namanya orang kan tidak bisa dipukul rata ya.
Ada orang yang memang manut, dalam artian dia itu taat, selama perjalanan dia tidak nyimpang-nyimpang dulu istilahnya, langsung Sir gitu ya. Ya, tapi kan, tapi yang lucunya gini Dok, kalau orang dalamnya, misalnya dia udah PCR misalnya negatif 8 sehari, bisa langsung masuk. orang Kita, gara-gara kita tinggal di luar, walaupun PCR kita kan kalau udah kayak kondisinya kan udah sekali lah karena kita kan udah keluar. Ya tetap aja kita, bahasanya ngapain kita bahasanya